Kebetulan memang libur ini coincide dengan acara Waisak ya, di mana mungkin saya sedikit memberi gambaran mengenai Injourney. Kami ini adalah holding BUMN yang menaungi ekosistem pariwisata Indonesia. Jadi kami ada bandara, lalu juga ada heritage attraction destination management. Salah satunya adalah Candi Borobudur. Jadi ada Candi Borobudur, Prambanan, dan nanti yang upcoming juga Taman Mini. Kita juga ada destination development, di mana fokus kami adalah di 5 destinasi prioritas. Salah satunya juga di Jogja, jadi Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, Toba, dan Likupang. Lalu juga kami ada retail operator under Sarinah dan juga hotel untuk seluruh BUMN under Hotel Indonesia Nature. Jadi memang ekosistem ini kami bentuk untuk akselerasi pariwisata di Indonesia dan mempunyai ekosistem yang terintegrasi. Nah, salah satunya memang tadi aset yang sempat saya sampaikan adalah Candi Borobudur, di mana di Waisak ini adalah momentum yang sangat luar biasa untuk umat Buddha dan juga untuk Borobudur sebagai tempel umat Buddha. Nah, kami akan mengadakan acara Waisak ini sebagai rangkaian dari Waisak, dinamakan Festival Purnama yang dimulai dari tanggal akhir Mei ini sampai selesai di 5 Juni. Jadi sepanjang hari libur ini kita akan ada berbagai kegiatan di Magelang, Jogja, dan sekitarnya under Festival Purnama. Jadi memang persiapannya juga sudah dimulai, kita berkolaborasi dengan berbagai pihak dan sudah dimulai dan akan terus sampai, dan juga kami juga menyiapkan bandara kami di Jogja International Airport agar siap menerima wisatawan-wisatawan yang ingin berkunjung ke Borobudur. Oke, Magelang, Jogja, dan sekitarnya kiranya daerah menjadi tujuan begitu ya di long weekend nanti. Kalau dari Anda, Pak Yusran, apakah Anda melihat momentum ini juga akan tersebar di wilayah lainnya menurut data dari PHRI? Ya, tentu ya Mas, kalau kita melihat dari dari libur yang tanggal 1 ya, besok ini ya tanggal 1 sampai 4 kita melihat kan menjadi libur panjang ya. Kalau kita perhatikan dari beberapa kali setiap tahunnya ya, kalau kita melihat dengan dampak positif di sektor pariwisata, khususnya kalau ada terjadinya cuti bersama yang libur yang pokoknya yang lebih dari 1 hari ya, jadi 2 atau 3 hari itu memicu pergerakan daripada lintas provinsi, Mas. Ini yang paling penting. Apalagi kalau kita perhatikan infrastruktur daripada tol itu juga cukup baik ya sekarang ya, sudah mulai terintegrasi yang cukup panjang sehingga memancing juga overland itu mulai dari Sumatera, mungkin Sumatera Selatan sampai ke paling tidak sampai di ujung Pulau Jawa ya. Bahkan juga merembet ke Pulau Bali gitu loh. Karena lintas pulaunya juga dari Lampung ke Banten, termasuk dari antara Bali dan Pulau Jawa juga cukup baik. Nah, ini yang kita juga harus paradigma bahwa traveler itu domestik itu bergerak melalui, hanya kalau dulu ya sebelum kita beberapa tahun yang lalu tuh selalu mengandalkan transportasi udara. Justru sekarang transportasi darat juga menjadi sesuatu yang penting ya, menjadi satu fenomena yang kita perhatikan setelah COVID ini yang terjadi gitu loh. Nah, tentu dengan liburan yang cukup panjang ini juga akan menjadi menarik bagi destinasi-destinasi yang memiliki atraksi yang peminatnya di domestik ini cukup baik ya. Ya salah satunya tadi yang disebut seperti Borobudur itu di daerah Borobudur itu kan sebenarnya Jawa Tengah ya, Bu Maya ya, tapi malah diklaimnya seolah-olah di Jogja, tapi memang karena lebih dekat dari Jogja ya, tentu yang jadi menarik. Tapi tidak hanya Borobudur, di Jawa Timur juga mereka juga punya Bobab, terus sebelumnya kalau udah Bali kita udah kenal semuanya, termasuk Jawa Barat ya, Bandung yang segala menjadi salah satu destinasi tujuan. Dan di Sumatera untuk juga menjadi target cukup tinggi kalau kami perhatikan dari kacamata hotel itu adalah Lampung dan Palembang yang menjadi peminatnya, karena jarak tempuh dari sumber pergerakan itu adalah DKI Jakarta sebagai ibu kota negara, ya penduduknya juga banyak dari berbagai daerah itu peminat untuk masuk ke sana sampai 6 jam paling maksimal itu pasti akan diminati. Kita khususkan di daerah Yogyakarta dan sekitarnya terlebih dahulu, dari PHRI sendiri menargetkan peningkatan pendapatan setinggi apa atau ada di angka berapa persen, Pak Yusran?
Yang pasti kalau kita bicara peningkatan ya, kita bicara persentase dari sisi okupansi. Pertama emang agak ada sedikit yang agak menyulitkan kita kalau kita bicara apa namanya in advance berapa itu reservasi dan seterusnya. Karena memang sekarang kalau di industri hotel itu dengan adanya apa namanya reservasi yang mayoritas mereka dilakukan oleh publik itu menggunakan OTA sehingga reservasi itu bisa menjadi last minute. Itu juga menjadi dampak juga dengan adanya overland yang cukup tinggi yang saat ini sehingga mereka bisa merubah itinerary mereka anytime. Jadi reservasi itu berlangsung cukup lama ya. Jadi bisa cukup mendadak ya last minute kecuali mereka-mereka yang masih menggunakan pesawat udara, transportasi udara yang mereka pasti sudah melakukan perjalanan. Tapi kami yakinkan bahwa sebenarnya dibandingkan dengan hari-hari reguler, tentu libur yang nanti akan terjadi dari tanggal 1 sampai 4 Juni tersebut itu pasti akan meningkatkan okupansi itu paling tidak sekitar 20 sampai 30% dari regulernya, Mas. Itu udah pasti karena liburnya itu cukup di atas 2 hari ya, sehingga memungkinkan mereka melakukan perjalanan baik transportasi udara maupun secara overland.